Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Jangan lupa kalian sarapan sebelum kalian belajar jarak jauh ini. Nah, hari ini kita masuk ke tema 7, subtema 4, yaitu tentang perkembangan teknologi transportasi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan transportasi? Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, berikutnya apa fungsi alat transportasi? Yang pertama, fungsi alat transportasi itu adalah untuk bepergian ke suatu tempat. Yang kedua adalah untuk mempercepat suatu perjalanan. Sama halnya dengan teknologi yang telah kita pelajari, ada teknologi pangan, ada teknologi sandang, ada juga teknologi komunikasi, sama halnya dengan teknologi transportasi. Teknologi transportasi juga mengalami perkembangan yang begitu pesat. Dari yang semula adanya teknologi transportasi tradisional, sampai saat ini ada yang dikenal dengan teknologi transportasi modern. Perkembangan teknologi transportasi ini digunakan manusia untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu berdasarkan luang lingkup atau tempatnya. Alat transportasi itu dibagi menjadi 3, ada di darat, ada di air, dan ada di udara. Nah, kita mulai dari alat transportasi darat. Zaman dahulu alat transportasi darat itu hanya ada sepeda yang harus dikayuh menggunakan kaki. Berikutnya ada juga yang kita kenal dengan beca. Beca ini adalah inovasi dari sepeda, hanya saja beca ini memiliki roda 3 yang sama harus dikayuh menggunakan kaki. Berikutnya adalah alat transportasi yang menggunakan tenaga hewan yang kita kenal dengan delman. Delman adalah alat transportasi yang ditarik oleh kuda, tapi di daerah Manado delman ini disebutnya adalah bendi. Adapun pedati adalah gerobak yang dihela oleh sapi. Dan pada zaman dahulu alat transportasi itu banyak memanfaatkan energi atau tenaga dari hewan. Contohnya unta, sapi, kuda, dan energi atau tenaga hewan lainnya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, karena dibutuhkan alat transportasi untuk memudahkan atau mempercepat perjalanan, muncullah beberapa alat transportasi darat modern. Contohnya ada mobil, ada kereta api. Kereta api ini dapat berjalan pada rel khusus dan biasanya memiliki minimal 10 gerbong. Nah, berikutnya ada truk. Truk ini adalah inovasi dari sebuah mobil. Ada juga sepeda motor. Sepeda motor merupakan perkembangan dari sebuah sepeda yang dirakit menggunakan mesin dan menggunakan bahan bakar yaitu bensin. Ada juga bus. Bus adalah inovasi dari sebuah mobil yang dapat diisi atau dimasuki oleh banyak penumpang. Nah, berikutnya ada cator. Cator merupakan inovasi dari sebuah beca. Dahulu beca itu harus dikayuh dengan menggunakan kaki, tapi sekarang ada yang dikenal dengan cator, yaitu beca yang menggunakan tenaga motor. Jadi cator ini membutuhkan bensin. Namun alat transportasi darat yang paling banyak digunakan oleh manusia untuk menempuh jarak yang dekat itu adalah mobil dan motor. Berikutnya adalah alat transportasi air. Pada zaman dahulu alat transportasi air itu hanya ada kano dan sampan. Kalian lihat kano dan sampan itu seperti apa? Seiring dengan berjalannya waktu, ada yang dikenal dengan perahu. Perahu ini adalah alat transportasi air yang dapat dimasuki oleh banyak orang. Tapi perahu juga ada 2 jenis. Ada perahu yang menggunakan mesin yang membutuhkan bahan bakar solar. Ada juga perahu layar yang membutuhkan energi angin. Kemudian perahu itu berkembang menjadi kapal peri yang dapat menampung orang lebih banyak lagi. Biasanya kapal peri itu digunakan di laut untuk menempuh perjalanan dari suatu negara ke negara yang lainnya. Ada juga yang dikenal dengan speedboat. Kalian tahu speedboat? Speedboat itu adalah perahu yang dapat bergerak cepat. Biasanya kalian menemukan speedboat ini adalah di tempat-tempat wisata. Contohnya ada di Pantai Anyer atau di pulau-pulau yang lautnya bisa digunakan sebagai tempat wisata. Dan yang paling keren ini adalah kapal pesiar. Kapal pesiar itu adalah hotel berjalan di atas air untuk yang menempuh perjalanan jauh. Contohnya perjalanan dari suatu negara ke negara yang lainnya. Tapi
tak kalah kerennya adalah kapal selam. Kapal selam yang bergerak di bawah permukaan air. Wah, hebat kan? Biasanya perahu atau kapal itu bergerak di atas permukaan air, tapi berbeda dengan kapal selam. Kapal selam mampu bergerak di bawah permukaan air. Nah, yang terakhir yang akan kita pelajari adalah alat transportasi udara. Yang pertama ada balon udara, sejenis pesawat terbang dengan bantuan balon yang diisi yang dipompa dengan hidrogen sehingga dapat mengapung di udara. Nah, selain ada balon udara, berikutnya ada yang dikenal dengan helikopter. Helikopter adalah sejenis pesawat tapi hanya dapat menampung tidak lebih dari 4 sampai 6 orang. Sedangkan ada yang dikenal dengan pesawat terbang. Pesawat terbang ini dapat menampung ratusan orang dan daya melajunya pesawat terbang ini sangat cepat sehingga pesawat terbang dipilih sebagian orang untuk bepergian ke suatu tempat yang jaraknya jauh agar dapat sampai ke tempat itu dengan cepat. Jadi alat transportasi yang biasa digunakan untuk bepergian jarak dekat itu contohnya ada sepeda, ada motor, atau ada mobil. Sedangkan alat transportasi yang biasa digunakan untuk bepergian ke suatu tempat yang jauh itu ada kereta api, ada kapal laut, dan ada pesawat terbang. Begitulah teknologi transportasi berkembang begitu cepat, yang semulanya manusia dulu hanya dapat berjalan, kemudian hadir sepeda, sampai hadirlah alat-alat transportasi yang dapat melaju dengan cepat sehingga kita atau manusia dapat pergi ke suatu tempat yang jauh dengan waktu yang cepat. Jadi perkembangan teknologi transportasi itu bermanfaat untuk manusia adalah untuk memudahkan aktivitas manusia sehari-hari. Sekarang Ibu ada sedikit kuis. Kalian harus menebak 2 orang nama temanmu yang ada di kelas. Cluenya itu adalah mereka bukan kembar, tapi punya nama awalan yang sama, dan secara fisik mereka sangat berbeda. Siapakah mereka? Sebutkan 2 orang nama temanmu itu. Siapa ya? Pokoknya awalan namanya sama, tapi secara fisik kalau dilihat itu mereka beda banget. Siapakah mereka? Selamat menjawab. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tulis namanya di buku tulis kalian ya.